Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Sukron dari Prodi PPKN, NIM E1B020069. Untuk tugas ujian tengah semester, saya akan memaparkan tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Di mana zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dari nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini, pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antara sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksanakan dengan baik. Perjalanan sejarah Pancasila sebagai ideologi sering diterpa banyak sekali peristiwa. Salah satu sejarah yang kelam terjadi dalam gerakan 30S 1965 yang dianggap sebagai pembuktian bahwa Pancasila tidak mudah untuk hilang di Indonesia. Sehingga pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Masa reformasi, Pancasila dianggap sebuah alat politik yang digunakan pada Orde Baru. Sehingga pada masa reformasi kata Pancasila sebagai alat kekuasaan. Tetapi lambat laun peristiwa-peristiwa yang telah dilalui dalam catatan sejarah bangsa Indonesia ditepis dengan mantap oleh ideologi Pancasila. Dengan ditandainya ideologi Pancasila tetap bertahan sebagai satu-satunya ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka, sehingga ideologi terbuka, dinamis, serta dapat menyelesaikan perkembangan zaman yang terjadi dalam maupun di luar negeri, baik dari segi perubahan sosial maupun dalam bentuk perubahan atau dikenal dengan revolusi. Revolusi merupakan sebuah perubahan paradigma mengenai sistem perekonomian. Revolusi pertama kali dalam catatan sejarah terjadi di tanah Inggris, dikenal dengan Revolusi Industri 1.0 yang terjadi antara 1800 sampai 1900. Revolusi Industri 2.0 merupakan kelanjutan yang tidak terpisahkan dari Revolusi Industri 1.0 terjadi di Inggris. Revolusi ini berbasis kepada pengetahuan dan teknologi yang terjadi di sekitaran tahun 1900 sampai 1960. Revolusi 3.0 disebabkan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam dunia. Peristiwa ini terjadi antara 1960 sampai 2010. Pada saat sekarang ini, Revolusi 4.0 ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau yang lebih dikenal dengan cyber physical. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0 bisa terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan, pemerintah Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Pada tingkat paling ekstrim, hasil kebijakan tersebut adalah bahwa segala penemuan, perkembangan, dan evolusi sains serta teknologi di era revolusi 4.0 harus sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Peristiwa revolusi 2.0 sampai revolusi 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga tantangan yang dihadapi pada masa revolusi selanjutnya harus dijalankan oleh Indonesia melalui ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, juga agar ideologi negara Republik Indonesia tetap eksis di bumi Pertiwi maupun di bumi Nusantara. Pancasila dianggap sebagai
Leicester, bintang penunjuk jalan, sehingga perlunya sebuah kajian secara teoritis dalam menghadapi tantangan dan bagaimana cara penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan di De Trace pada penghujung abad ke-18. Trace menyebut ideologi sebagai Search of Ideas, yaitu sebuah program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara epistemologi artinya ilmu tentang ide-ide atau doctrine of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pengagang dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi sistem, sebagaimana halnya dengan nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Beberapa ahli dunia memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai ideologi, tetapi memiliki makna yang hampir sesuai dengan ini mencapai suatu cita-cita yang diimpikan oleh pemegang ideologi. Seperti ideologi yang dipahami oleh Martin Seligman menganggap ideologi sebagai sistem kepercayaan, Alvin Gordon ideologi sebagai proyek nasional, dan Paul Lindstrom ideologi sebagai organisasi sosial. Ideologi di dunia, kita mengenai beberapa ideologi yang digunakan oleh negara-negara di dunia, yaitu ideologi liberalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Menurut Sata Pratega mengatakan, untuk mengenal ideologi Pancasila kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. Marxisme, Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Pertama, penentu akhir dan perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. 2. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menasihatkan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. 3. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. 4. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Pancasila merupakan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan search of ideas dari founding father kita seperti I.R. Soekarno, Syed Fahmi, Muhammad Yamin, dan Kyai Haji Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father, yaitu harus dijalani bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai tarjangan ideologi dunia kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Pancasila menghadapi tantangan dalam sikap perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme. Agnes Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional, artinya ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada unsur penting kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. A. Kesediaan untuk saling menghargai dalam
gagasan masing-masing hidup. Pluralisme merupakan nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini Pancasila diletakkan ke dalam ideologi terbuka. B. Aktualisasi 5 sila-sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan negara. Proses terjadinya Pancasila adalah melalui suatu proses kualitas, artinya sebuah disahkan menjadi dasar negara baik sebagai pandangan hidup maupun filsafat hidup bangsa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Pancasila ini sekaligus merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menuntut segala tindak tanduk yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak melanggar hukum dan juga tidak merampas hak-hak sebagai manusia. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai menutur moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat, sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ialah berperan dan berfungsi sebagai dasar dan sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang, itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa ke masa. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Interaksi tersebut akan bersifat positif atau saling menguntungkan bila ia bersifat saling merangsang. Pancasila merangsang dan sekaligus menjadi dinamika kehidupan itu, sedangkan pada waktu yang sama dinamika kehidupan merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi tersebut untuk mengembangkan jati dirinya. Maka dari itu Pancasila harus juga diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Aktualisasi nilai Pancasila harus muncul dalam nyata dan bidang intervensi kehidupan ekonomi dalam bidang hukum dan pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dalam bidang politik dan pemerintahan, bidang sosial budaya, kehidupan agama, kesehatan, kesejahteraan lingkungan, SDA dan SDM, bidang leadership gender, perempuan, bidang politik negara, bidang pariwisata, bidang olahraga, sport, bidang pembangunan seni, estetik, bidang pembangunan kelautan, perikanan, bidang pembangunan industri, penanaman modal atau investasi, bidang bisnis, perdagangan, bidang ketertiban dan keamanan, dan begitu seterusnya. Revolusi Industri 4.0, sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Fase merupakan rangkaian dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan persesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomatis dan robot. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Emmanuel Dinester Hardskin dalam artikel yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyak perkembangan teknologi kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka konteks yang digunakan dalam konteks industri mencakup industri, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Ada 4 desain potensi. 4.0 pertama yaitu konstruksi sambungan atau kemampuan mesin perangkat sensor dan orang yang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of the Things atau Internet of the People. Ada prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transformasi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya moda digital dengan data sensor termasuk analisis data, penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi kemampuan sistem
inovasi dan menciptakan lapangan kerja. Dan peluang 4.0 yaitu inovasi ekosistem berbasis kompetitif, 3. Investasi pada teknologi, dan 4. Integrasi usaha kecil, menengah atau UKM dan kewirausahaan. Revolusi Industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental dan mengubah secara beraktivitas manusia memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas, efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 akan mendorong 10 prioritas nasional inisiatif Making Indonesia 4.0 bersifat lintas sektoral, yaitu perbaikan aliran barang dan material, desain ulang zona industri, mekanisasi standar-standar berkelanjutan, memudahkan UKM, membangun infrastruktur digital nasional, menarik minat investasi asing, meningkatkan kualitas SDM, membangun ekosistem inovasi, inisiatif untuk investasi teknologi, harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0. Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan bahwa tantangan dari penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah membumikan Pancasila dalam pengembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila sebagai bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan menghadapi revolusi 4.0. Penguatan Pancasila menghadapi revolusi 4.0 dengan meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dengan unggul sesuai dengan nilai Pancasila. Tantangan yang dihadapi proses penanaman nilai-nilai Pancasila dengan pada era revolusi 4.0 saat ini yaitu peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone, gadget. Mereka mudah mendapatkan informasi luar melalui internet. Informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila, namun tersebut juga dapat menjadi media penanaman penguatan Pancasila dengan era revolusi 4.0 dengan guru dan dosen dituntut untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentukkan karakter peserta didik. Sekian dari paparan presentasi ujian tengah semester saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya.